kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku Shalom Bapak Ibu, sekali lagi Shalom, salam GTM, salam Mujizat, salam keajaiban. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Sebabapun kita yang sudah hadir, kita akan segera mulai ibadah pertama pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan demikian, Mazmur 5 ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Mari kita baca ayat itu bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat berkat, rahmat, anugerah, kesehatan yang sudah melimpah dalam hidup kami. Kami juga bersyukur pagi hari ini kami berkesempatan untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Sebelum kami mulai, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami.
Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan yang ada di ruangan ini. Ya Tuhan, kiranya hikmat Tuhan melimpah atas kami. Dan kami persembahkan ibadah yang pertama ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Jadi kerinduan setiap kami Tuhan datang dalam hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan kasih-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku melimpah. Di setiap kita rindu kepada Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, kita lebih lagi. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, sungguh melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, Tuhan yang merindukan. Sama-sama mari kami percayakan setiap menjaga bagi sudah hadir. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan kasih-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat Tuhan, betapa
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur banyak setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur banyak setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau, mari kita katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya
bersorak-sorai bagi Naum, semua bersuka cita di dalam hati kami. Yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan. Yang siap bersorak-sorai sama katakan. Haleluya. Saya percaya kami Tuhan yang hebat, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh meninggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Sama-sama katakan, Yesus, Tuhan pemenang, Raja segala raja, berbuat ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surgamu. Amin. Mari sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi, oh, menyatakan kebesaran Tuhan. Katakan itu. Segala raja, berbuat ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surgamu bersorak. Seluruh bumi, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Haleluya. Yesus, Tuhanku pemenang. Amin. Raja segala raja, berbuat ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surgamu bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, berbuat ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surgamu bersorak. Bangsa iblis dikalahkan, surgamu bersorak. Bangsa iblis dikalahkan, surgamu bersorak. Haleluya. Kita kemuliaan paling mulia, satu lagi Yesus, perbuatan yang ajaib dan perkasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila semua bernafas menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, semua makhluk di bumi menyatakan keagungan-Mu. Kau Yesus Allah yang besar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau
lebih dari segalanya Tuhan buat setiap kami. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada
Yesus Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Kami mau fokus pandangan kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah lebih dari segalanya. Engkau yang akan mengalahkan ketakutan kami. Engkau yang akan mengalahkan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada sukacita, ada kemenangan besar Tuhan. Saatnya Tuhan untuk kami duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu. Jamah ulu bibir hamba Tuhan, berikan hikmat daripada-Mu, dan juga jamah setiap telinga kami untuk kami bisa mendengar yang baik Tuhan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan firman-Mu Tuhan siang hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan. Dan yang siap mendengarkan firman Tuhan saat siang hari ini dengan mantap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Salam GTM. Bisa lebih kuat lagi. Salam GTM. Salam. Haleluya.
Haleluya. Di saat kita mau perkatakan ini, kita percaya bahwa mujizat miracle terjadi di dalam kehidupan kita. The year of revival and renewal. Tahun kebangkitan dan pembaruan. Dan kita percaya bahwa tahun ini kita akan dipulihkan, kita akan dibangkitkan, dan Tuhan akan memperbaharui di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap segi aspek apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memperbarui kehidupan kita. Dan sebagai ayat dasar dari Yeremia 33 ayat yang ke-11. Yeremia 33 ayat yang ke-11. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Firman Tuhan berjanji di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membangkitkan. Di ayat yang terakhir dikatakan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini. Kita tahu bahwa saat ini dunia secara global dan juga Indonesia pun juga mengalami hal yang sama, yang menghadapi COVID-19. Dan setiap hari kita mendengar berita-berita tentang yang terpapar COVID-19, dan bahkan kita percaya bahwa mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sama juga apa yang saya alami. Bahwa setiap kali kita mendengar sirine pun juga pasti pikiran kita selalu, oh, ada yang mati, ada yang sudah diambil, ada yang terpapar. Dan saat ini setiap hari pasti kita akan memikirkan yang namanya virus COVID-19. Fokus kita pasti akan terbawa ke situ. Kalau tadi malam juga kita pun juga mendengar berita dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Bulan Desember, tema di gereja ini adalah Great Joy for the World Nation. Ada kesukaan besar. Kita membahas tentang sukacita, sukacita, sukacita. Dan sukacita yang sejati itu sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Dan saya ingat sekali, tanggal 27 saya menyampaikan firman Tuhan di 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dan saat itu saya juga membahas ini. Di situ dikatakan jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan saya pernah menyampaikan juga di dalam firman Tuhan, ada 2 mujizat yang dinyatakan Elisa. Mujizat yang pertama yaitu kapak yang jatuh ke sungai. Pada saat rombongan Nabi Elisa sedang memotong pohon untuk dibangun sebuah pondok, kapaknya jatuh. Apa yang terjadi? Kita buka di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. Maaf, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Pada suatu hari berkata rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon. Di ayat yang ke-5. Dan terjadilah ketika seorang sedang menebang sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air.
Dan di sini yang menjadi titik perhatian. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, itu barang pinjaman. Bapak Ibu perhatikan, di situ dikatakan, wahai Tuhanku, itu barang pinjaman. Dan di mujizat yang kedua, di mana tentara Aram mengepung Elisa dan kota Dotan, di ayat yang ke-15. Di mujizat yang pertama di ayat yang ke-5, dan di mujizat yang kedua di ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kita akan bandingkan dua ayat ini di ayat yang ke-5 dan di ayat yang ke-15 ini. Nah, mengapa bujangnya atau hamba Elisa ini takut? Karena di ayat yang ke-14, Raja Aram mengirimkan kuda serta kereta dan tentara yang besar. Kuda dan tentara yang besar yang membuat hamba Elisa ini membuat takut, membuat gentar, karena melihat tentara yang besar. Dan kalau di ayat yang ke-5 di situ dikatakan, Tuhan, wahai Tuhan, Tuanku, itu barang pinjaman. Pasti hambanya berpikir, kalau barang pinjaman pasti harus dikembalikan. Ini berbicara tentang tanggung jawab. Kita pun juga diajarkan, seberapa kecil kita meminjam, kita pun juga harus mengembalikan itu. Dan Tuhan ini hamba rombongan Nabi Elisa ini takut. Bisa jadi kapal itu mungkin sewa, harus membayar, belum mengembalikan. Secara finansial, secara keuangan, Tuhan ini pinjaman, harus mengembalikan itu. Kalau di ayat yang ke-15, karena ketakutan dengan permasalahan yang besar, dengan tentara yang besar, dengan tentara kuda yang besar, hamba dari Elisa ini ketakutan. Seringkali kita memandang permasalahan yang besar. Saat ini kita dihadapkan dengan COVID-19 dan kita dihadapkan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jangan-jangan saya, jangan-jangan saya, jangan-jangan saudaraku, jangan-jangan orang tuaku. Kita terfokus dengan COVID-19 yang begitu menakutkan. Bukan berarti terus kita mau bebas, terus kita mau seenaknya sendiri, bukan. Kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita harus disiplin menggunakan protokol kesehatan. Kita harus pakai masker, di gereja pun juga harus memakai masker. Kita harus jaga jarak. Dulu tidak seperti ini, bisa rapat, tetapi sekarang kita harus jaga jarak. Dibatasi, mau ke gereja pun juga harus dibatasi. Kita pun juga harus disiplin itu. Itu karena apa? Peraturan pemerintah yang dikeluarkan buat kita untuk hal yang baik. Tetapi jangan kita terfokus dengan COVID-19 yang besar dan kita lupa akan kebangkitan Kristus. Hari ini saya juga menyampaikan cerita sekolah minggu di Miracle Kids tentang kebangkitan Kristus. Berbicara tentang kebangkitan dan pembaharuan di tahun ini, mari fokus kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita pandang kebesaran Tuhan karena Yesus bangkit di antara kita. Pada waktu saya mempersiapkan ini, kenapa Tuhan? Ini bukan Paskah. Ini bukan Paskah. Mengapa harus berbicara tentang kebangkitan? Karena setiap kita diingatkan kembali. Setiap anak-anak Tuhan diingatkan kembali seberapa Yesus bangkit di dalam kehidupan kita. Seberapa besar permasalahan di kehidupan kita. Seberapa besar ketakutan, kekhawatiran kita karena COVID-19 saat ini. Ayo kita bangkitkan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Ayo kita bangkitkan Kristus secara kerohanian kita. Kalau secara disiplin kesehatan kita mengenal 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Setiap anak-anak Tuhan pun juga harus mewaspadai ini. Karena COVID-19 kemungkinan juga akan membuat rapuh kerohanian kita. Kerohanian kita pun juga akan bisa terpapar COVID-19. Kalau tubuh kita bisa terpapar COVID-19, kerohanian kita pun juga akan bisa terpapar. Karena apa? Harus di rumah, kemungkinan juga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang beribadah di rumah, ayo kita ibadah sungguh-sungguh.
Bapak Ibu, saat pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu saudara beribadah di rumah, bukan berarti tidak boleh beribadah di rumah. Yang ibadah di rumah, ayo kita fokus. Kita benar-benar menghormati hadirat Tuhan. Jangan santai. Saya pun juga pertama kali pada waktu ini diterapkan pun juga rasanya aneh. Di rumah harus pakai sepatu, harus pakai jas, ibadah, rasa-rasanya aneh. Tetapi kalau ini dibiarkan, ada penyakit bawaan. Kalau COVID-19, bagi kita yang mungkin ada komorbid yang penyakit-penyakit bawaan seperti jantung, paru-paru, diabetes, akan bahaya. Nah, setiap kerohanian kita pun juga akan bahaya kalau ada sakit bawaan. Sakit bawaannya apa? Malas. Oleh sebab itu, ayo kita terapkan 3M. Apa 3M itu? Mendengar. Terus setelah mendengar apa? Memahami. Setelah memahami apa? Merespon. Yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, ayo kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Di saat kita diajak memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di saat kita menyembah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan terus di rumah seenaknya sendiri. Duduk, lanjut gitu ya, apa ya, kakinya ke depan, sambil santai. Tetapi yang di rumah, ayo kita sungguh-sungguh menghormati hadirat Tuhan. Seperti halnya di dalam gereja. Kalau di gereja kita datang pada Tuhan, kita fokus. Di rumah pun juga kita harus fokus. Kita mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Dan juga memahami dengan cara merenungkan firman Tuhan itu. Mari, walaupun kita di rumah, yang bersyukurlah kalau Bapak Ibu saudara yang bisa beribadah di gereja, kita bisa mendengarkan secara langsung. Mari kita merenungkan firman Tuhan itu dan merespon. Bagaimana caranya merespon? Kita melakukan. Jangan sampai COVID-19 juga akhirnya menyerang kerohanian kita. Kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan kita berolahraga. Kita bisa menjaga kesehatan kita dengan makanan asupan-asupan yang bergizi. Secara kerohanian, ayo jangan biarkan kerohanian kita rapuh. Beberapa minggu yang lalu, Bapak Gembala pun juga seringkali memperkatakan, rapuh kita ini adalah rapuh, manusia kita ini rapuh. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan baca di Roma 8 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, saya akan bacakan secara pelan-pelan. Sebab alam sudah dibiarkan untuk menjadi rapuh. Alam dibiarkan untuk menjadi rapuh. Bukan karena kemauannya sendiri, tetapi karena Allah membiarkannya demikian. Meskipun begitu, ada juga harapan ini. Pada suatu waktu alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Siapa yang anak-anak Allah? Saudara dan saya. Di bulan yang lalu, renungan Bapak Gembala setiap hari disebut orang percaya. Siapa orang percaya? Orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapakah anak-anak Allah? Kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa pada suatu waktu alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Ayat yang ke-22. Kita tahu bahwa sampai saat ini seluruh alam mengeluh karena menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan bayi. Ya, semua alam mengeluh. Dan bukannya seluruh alam saja yang mengeluh, kita sendiri pun mengeluh di dalam batin kita. Kita sudah menerima roh Allah sebagai pemberian Allah yang pertama, namun kita masih juga menunggu Allah membebaskan diri kita.
kita masih menunggu. Dan saat ini kita percaya bahwa Yesus Kristus bangkit di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pandang permasalahan yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita memikirkan COVID-19 membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi mari kita fokus pada Tuhan, Allah yang sudah bangkit. Allah kita tidak mati, Allah kita bangkit. Dan saat ini pun juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu menakutkan, yang begitu mengkhawatirkan, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir? Sedangkan kita kontak dengan orang pun juga pasti kita sedikit mundur. Ya apa iya? Kira-kira kondisinya baik atau enggak? Kira-kira dia bawa atau enggak? Kira-kira dia terpapar atau enggak? Membuat kita takut, membuat kita khawatir. Dan jangan biarkan COVID-19 pun juga mempengaruhi kerohanian kita, menginfeksi kerohanian kita. Oleh sebab itu, ayo bangkitkan. Dan di sini dikatakan bahwa pada suatu waktu alam akan dibebaskan. Kita percaya bahwa Tuhan akan membebaskan bumi ini. Tuhan akan memperbaharui bumi ini. Walaupun saat ini dengan kebiasaan dengan adaptasi yang baru. Dan beribadah pun juga dengan kebiasaan dan adaptasi yang baru. Kita ibadah dengan masker. Kita ibadah dengan harus mencuci tangan. Dulu tidak seperti ini. Kita bebas masuk, kita bisa memuji Tuhan. Dan kita tidak takut dan kita tidak khawatir dengan setiap orang yang kita jumpai. Setiap kita kalau mau salaman pun juga kita takut. Kira-kira nanti akan menular kita. Tetapi ayo bangkitkan kerohanian kita sekarang. Jangan mempengaruhi kerohanian kita. Kalau kita bisa menjaga kondisi tubuh kita, kita pun juga harus bisa menjaga. Kita harus bisa menata ulang dalam kehidupan kita. Tema bulan Juni di tahun 2020, di mana kita harus menata ulang dengan hikmat. Di Kolose 4 ayat yang kelima. Kolose 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat. Kalau pemerintah sudah memberikan ketetapan, kita harus disiplin kesehatan. Ayo kita terapkan itu di dalam kehidupan kita. Nah, demikian pula halnya secara kerohanian. Kita pun juga jangan sampai lengah. Dari awal tadi sudah saya bolak-balik katakan, jangan sampai kerohanian kita juga terpapar COVID-19. Nah, sekarang koreksi diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Kira-kira kerohanian kita sudah terpapar COVID-19 atau belum? Nah, kalau sudah terpapar, ayo kita gairahkan kembali. Kita pandang kebangkitan Kristus. Jangan pandang ketakutan, kekhawatiran kita. Di Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Markus pasal yang ke-16 tentang kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Sampai ayat yang ke-8. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? 3 perempuan ini, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, dia dari awal sudah menyaksikan akan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan dia pun juga menyaksikan di mana Yesus dikuburkan. Dan pagi-pagi benar mereka datang ke kubur Yesus. Dan di tengah jalan mereka memperkatakan ini, ngomong satu dengan yang lain. Kira-kira siapa nanti yang akan membongkar kubur Yesus yang ditutup dengan batu yang besar? Batu yang besar ini menjadi permasalahan bagi para wanita ini. Karena apa? Tidak mungkin dia akan bisa membongkar
kubur itu dan bisa memberikan minyak rempah-rempah untuk mayat Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap jalan. Mereka terus jalan ke kubur Yesus. Dan di saat sampai di kubur Yesus, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu yang besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak akan ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Bahkan di saat Yesus menampakkan kepada murid-murid yang lain pun, mereka memperkatakan apa? Hantu. Padahal Tuhan yang datang. Tuhan yang datang. Yesus bangkit. Dan itu pun juga sudah diperkatakan itu. Bahwa pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Dan pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus, mereka ada yang berbicara satu dengan yang lain. Seperti tiga wanita ini pun juga seperti setengah tidak percaya apa dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dilihatnya. Padahal Yesus sudah berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini, dari firman Tuhan ini, apa yang bisa kita ambil supaya kita mengalami pembaruan di tahun ini? Kita dipulihkan. Yang pertama, jangan takut. Seperti halnya tiga wanita ini. Mereka pada saat mau datang ke kubur itu, mereka mengalami ketakutan karena ada batu yang besar. Tidak mungkin kita akan menyelesaikan itu. Tidak mungkin kita bisa mengangkat itu. Tetapi para wanita-wanita ini pun juga mereka tetap jalan. Walaupun pada zaman itu, pada waktu Yesus masih hidup, dengan budaya di timur di sana, para wanita itu menjadi kaum yang terpinggirkan. Tetapi para wanita ini, mereka datang dengan tidak takut. Kita akan datang ke kubur itu. Demikian pula halnya di dalam kehidupan kita. Di tahun ini, berbicara tentang tahun kebangkitan dan tahun pembaruan. Mari jangan takut kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita. Jangan takut dengan kabar-kabar yang menggemparkan. Jangan takut dengan COVID-19 yang membuat takut, membuat kita khawatir. Kita tetap harus berhikmat. Seperti yang dikatakan di Kolose tadi. Kita hidup dengan hikmat. Apa yang sudah ditetapkan pemerintah, kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Disiplin protokol kesehatan kita kerjakan secara fisik, tetapi kerohanian kita juga harus ada kebangkitan di dalam kehidupan kita. Di tahun ini berbicara tentang kebangkitan, tentang pemulihan dan pembaruan. Ayo kita pulihkan kehidupan kita, kerohanian kita. Mungkin ada kerohanian kita yang sudah mulai agak surut. Seperti yang saya katakan di awal, apa penyakit bawaan anak-anak Tuhan? Malas. Malas membaca firman Tuhan, malas merenungkan firman Tuhan, malas beribadah, malas memuji Tuhan. Ayo kita bangkitkan kembali supaya di tahun ini akan ada pembaruan. Dan di saat ada pemulihan di dalam kehidupan kita, kita percaya akan ada pemulihan di negeri ini, di bangsa ini. Bahkan
keadaan dunia yang rapuh tadi akan dipulihkan Tuhan. Dan yang berikutnya, yang kedua, ini yang terpenting, yaitu apa? Memberitakan. Memberitakan bagaimana caranya? Memperkatakan. Perkatakanlah Yesus yang besar, Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, Yesus yang membuat mujizat. Boleh kita takut dengan situasi yang saat ini terjadi, tetapi ayo bangun kerohanian kita. Kita memuji Tuhan, kita perkatakan yang menguatkan hati kita. Di saat kita memperkatakan perkataan yang membuat kita semakin membangkitkan iman kita, kerohanian kita akan dibangkitkan, kita akan dipulihkan, maka kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Setiap anak-anak Tuhan nanti akan tergenapi seperti di ayat yang ke-8, ayat yang ke-21, bahwa pada suatu waktu Allah akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Bagaimana caranya? Ayo kita tata ulang kehidupan kita. Kita menata ulang kerohanian kita dengan hikmat Tuhan. Kita bangun kerohanian kita. Kita ingat tema bulan Juni. Bapak Ibu kemarin Pak Daniel sudah ingatkan juga di akhir tahun 2020 tema-tema itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ingat enggak tema itu? Dan ternyata di bulan Juni temanya adalah menata ulang dengan hikmat. Bagaimana supaya kita dibangkitkan dan juga kita dibarui di tahun 2021. Kita percaya tahun 2021 tidak seperti di tahun 2020 yang diwarnai, yang dipenuhi dengan COVID-19. Kalau Mita bilang dari bulan di tahun 2020 itu dia ngomong Januari, Februari, Maret, Corona, ya. Nah, di tahun 2021 ada pembaharuan. Tidak akan sama di tahun 2021. Dan diawali dengan kita menata ulang kehidupan kita, kerohanian kita. Bangkitkan Yesus, katakan Yesus lebih besar, perkatakan Yesus lebih dahsyat dari ketakutan dan kekhawatiran kita. Maka kita akan mendapatkan pembaharuan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya hendak bangkit berdiri. Kita akan renungkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat. Boleh situasi saat ini membuat kita takut, tetapi mari kita bangkitkan kerohanian kita. Yesus bangkit dari antara orang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang mampu memulihkan keadaan yang rapuh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya bahwasanya ku terima sekarang kekhawatiran kita yang membuat kerohanian kita rapuh. Mari kita ingat kebangkitan Yesus. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Perkatakan itu
sebesar apapun ketakutan kita, sebesar apapun permasalahan hidup kita, para wanita memandang batu yang besar itu adalah permasalahan yang besar di dalam kehidupannya. Seberapa besar batu kehidupan di dalam kehidupan kita, jangan pandang batu yang besar itu, tetapi pandanglah Yesus yang besar, yang sudah ada di dalam kehidupan kita, yang sudah diberikan bagi kita. Iman
yang datang dari Tuhan. Roh yang kuat itu memenuhi setiap umat Tuhan. Allah yang terus berkarya atas hidup kami. Kerohanian kami diperbarui oleh Tuhan. Dan kami senantiasa memandang Allah. Ya Tuhan Allah Roh Kudus, sekarang ini satu persatu Tuhan menilik hati setiap umat-Mu yang datang beribadah, yang setia untuk memuji menyembah Tuhan di rumah-Mu ya Allah. Sekarang ini kiranya kuasa Tuhan dinyatakan. Kami berdoa ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, untuk kami bisa terus menyukakan hati Tuhan terjadi atas hidup kami. Dan kami mohon ke hadapan Allah, kiranya kemampuan yang dari Tuhan, Roh Allah itu terus ada pada kami, memampukan kami untuk menerima kekuatan yang datang dari Tuhan. Sekarang ini ya Tuhan, kiranya apa yang didoakan oleh seluruh umat Tuhan terdengar di hadapan Tuhan, dan Allah memberikan jawaban doa. Jemaat Tuhan silakan berdoa secara pribadi ke hadapan Allah. Doa yang dengan kesungguhan hati, doa dengan kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan. Saya percaya dijamah dengan kuasa Allah, Allah memberikan jawaban doa dalam ibadah ini. Satu persatu Tuhan memberikan jawaban ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu itu iya dan amin. Dari dahulu sampai sekarang selama-lamanya kuasa Yesus Kristus itu nyata ada pada kami, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kami, dalam keluarga kami ya Tuhan, atas orang tua kami, atas anak-anak kami, semuanya yang ada di sekitar kami. Kami percaya dalam kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dan sebentar kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan sukacita. Kiranya persembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan dan hormat kemuliaan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya hikmat Allah bertambah-tambah. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat persembahan yang kami berikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan siap berikan persembahan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Atau mungkin ada dari multimedia. Saya sampaikan saudara bahwa ibadah tengah minggu kita masih liburkan, tetapi tetap bahwa kita bisa ibadah melalui virtual. Saudara bisa, nanti kita akan umumkan seperti hari Jumat yang lalu kita adakan worship night secara Zoom dan medsos yang lain. Nanti akan saya sampaikan kepada saudara. Dan minggu depan kita ibadah tetap dan berdoa supaya kota Tarakan ini semakin aman, kota kita masing-masing juga semakin aman. Setuju, katakan amin. Puji Tuhan.
Dan saudara terus berdoa buat keluarga kita, biar keluarga kita terpelihara, mendapatkan penyertaan dari Tuhan, semua dalam kondisi yang baik. Setuju katakan? Amin. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan bangkit berdiri bersama-sama. Mari saudara ikuti perkataan iman. Saudara boleh menirukan perkataan saya. Aku diberkati Tuhan. Aku dilindungi Tuhan. Keluargaku diberkati Tuhan. Keluargaku dilindungi Tuhan. Pekerjaanku berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kotaku diberkati Tuhan. Dilindungi Tuhan. Angkat tangan saudara. Kami memuji kebesaran Allah yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan. Kami puji Engkau selamanya. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang direncanakan, engkau kerjakan, dibuat Allah berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Mari percaya Allah menyertai, memberkati kita, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam. Tuhan